Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Saudara, penghargaan Hugeng 2022 sudah diumumkan. Meski sudah diumumkan 3 polisi untuk 3 kategori berbeda, tak bisa disangkal semua polisi yang menjadi nominator pantas menyandang polisi teladan. Salah satunya adalah Ibda Purwanto, polisi yang rela menempuh jarak 100 km untuk membina para petani di Goa, Sulawesi Selatan. Namanya Purwanto. Polisi berpangkat Ibda personel Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan ini mendedikasikan diri untuk membina petani sekaligus menyalurkan hasil bumi ke 100 panti asuhan. Jiwa sosial Ibda Purwanto begitu luar biasa. Demi membantu para petani, ia rela menempuh perjalanan 100 km yang ditempuh dengan waktu 3 jam ke kampung di Goa dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, tempat ia bertugas. Tak jarang ia menggunakan uang pribadi demi menjalankan misinya membantu para petani. Saya lahir dari keluarga petani. Bapak saya adalah petani biasa-biasa saja. Saya merasakan bagaimana pada waktu beliau masih hidup, kita mau beli pupuk kadang-kadang susah, kadang-kadang mahal, kadang-kadang langka. Begitu panen tiba, kadang-kadang harganya anjlok. Begitu panen tiba, harga bagus, tapi tidak ada pembeli juga. Nah, gitu. Hal-hal semacam itulah yang selalu saya menghantui saya. Kadang saya berpikir sendiri, kenapa saya tidak bisa berbuat sedikit untuk masyarakat petani dengan adanya pengembangan pupuk tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Masyarakat yang terbantu dengan aksi sosial Ibda Purwanto pun dengan sukarela mendukung Ibda Purwanto sebagai nominator penghargaan Hugeng 2022 untuk kategori polisi berdedikasi. Polisi berdedikasi, Ibda Purwanto telah memenangkan para petani dan warga di Kecamatan Tinggi Moncong dan Kecamatan Tombolopao. Ya, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Ibda Purwanto yang saat ini sedang menengok orang tuanya di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Selamat malam, Pak Purwanto. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Oke, di studio ada Tommy. Sehat ya, Pak Purwanto ya? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah sehat walafiat, Bang. Baik, pertama kita dari tim TV Polri ingin mengucapkan selamat karena sudah menjadi 3 besar ya untuk Hugeng Award 2022 kategori polisi berdedikasi. Luar biasa. Siap, terima kasih, Bang. Baik, kalau tadi kan di berita sebelumnya sudah dipaparkan ada gambaran bagaimana seorang Ibda Purwanto itu kok di kebun gitu ya, seorang polisi membantu petani dan aktivitasnya tadi di kebun. Kita ingin tahu dulu sebenarnya Pak Purwanto ini bertugas di mana dan tugasnya apa saja di kesatuan. Siap, Bang. Jadi mohon izin selamat malam. Saya Ibda Purwanto. Saya dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Jabatan sehari-hari saya sebagai Wakil Komandan Kompi 1 Pelopor di Batalion A Pabaing-Baing. Jadi sehari-hari seperti kebanyakan brimob-brimob yang lain, tentu kita melaksanakan latihan. Setelah apel pagi, APP ke anggota, kita senantiasa melaksanakan latihan. Itu rutin kita kerjakan tiap hari itu, Bang. Ya, Bang. Baik, luar biasa. Nah, itu tadi adalah aktivitas harian sebagai seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Tapi ternyata sebagai nominasi polisi yang berdedikasi, ya, Pak Purwanto itu dinominasikan karena menjadi seorang polisi yang membina petani dan juga berbagi sayur ke panti asuhan. Boleh tolong diceritakan awal mulanya itu gimana bisa sampai sejauh itu? Ya, Bang, kenapa bisa sampai ke petani? Tentu latar belakang saya sebagai seorang anak petani. Jadi begitu saya sudah jadi polisi, ada kegiatan dulu dari almarhum Bapak membuat pupuk, terus saya kombinasikan dengan apa yang saya pelajari tentang bagaimana mengolah apa, Bang? Mengolah sampah
Begitu ada cairan, ada itu saya fermentasi, saya beri beberapa mikroba dari ramuan Bapak, semuanya akhirnya menjadi pupuk. Pandemik COVID-19, kami tidak menginginkan ada beberapa di daerah yang lain yang harga anjlok, harga tidak ada karena adanya PSBB, terusan sayur-sayuran itu dibuang. Kami menginginkan petani-petani binaan kami tidak berbuat semacam itu. Maka dari itulah kami selalu mengajak para petani itu jauh untuk melaksanakan sedekah sayur. Awalnya sih seperti itu, Bang, gambaran besarnya seperti itu, Bang. Baik, melihat di peta ya, itu kalau Makassar ke Goa itu lumayan jauh juga, Pak ya. Udah berkorban untuk membuat pupuk, perjalanan, waktu ke sana juga jauh juga. Itu kapan melakukannya? Sementara Pak Purwanto adalah seorang polisi. Ya, jadi saya melakukan itu di hari libur ya, hari-hari libur, hari-hari kami tidak siaga. Itu Sabtu dan Minggu, Bang. Itu butuh waktu 2 hari. Memang perjalanan ini jauh sekali, Bang. Karena saya memulai itu biasanya pergi ke sana itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya naik, kebetulan komandan pinjamkan mobil dinas single cabin, double gardan gitu, Bang. Karena memang lokasinya yang pegunungan. Jadi jam 7 pagi sampai di lokasi itu sekitar jam 10 atau setengah 11, Bang. Gitu. Nah, setelah setengah 11 kami tidak langsung pulang. Jadi petani-petani itu saya yang jemput. Karena sampai di jalan poros itu kadang masih masuk 2 kilo atau 5 kilo di jalanan yang tidak beraspal. Nah, dari kebun-kebunnya itu ada sekitar 2 kantong, 3 kantong, bahkan itu petani sudah tahu kalau mobil kita, mobil Brimob Polri mau datang itu mereka sudah tahu. Dari atas itu sudah kelihatan mobil merah kuning Brimob Polri sudah datang, mereka sudah tahu. Nah, itu yang selalu kami jemput itu sayur-sayur itu sampai di ladang-ladangnya. Nah, setelah itu biasanya pulang lagi ke Makassar itu dari lokasi petani binaan kita itu jam 8 malam. Jam 8 malam biasanya sampai rumah itu jam 11 atau jam 12 malam. Nah, besok paginya hari Sabtunya saya sudah pilah-pilah lagi sama dengan ketua kelompok taninya, pilah-pilah, kami plastiki, kami bersihkan, itu kami sebar ke panti-panti asuhan di 3 kabupaten dan 1 kota Makassar. Jadi butuh proses 2 hari, Bang, untuk mengambil sayur, mengangkat sampai nanti mendistribusikan ke panti-panti asuhan. Yang sekarang itu panti-panti asuhan, Bang. Dulu kami itu melakukan ke dapur lapangan TNI, Polri maupun Polres umum juga kita lakukan. Sampai kita menyasar ke bencana alam. Itu ada bencana alam banjir bandang di Luwu Utara, terus banjir bandang di Kabupaten Jenipuntu, Kabupaten Bantaeng. Terakhir itu kita ke gempa bumi di Majene Mamuju. Itu semuanya kita suplai, Bang. Luar Bang. Biasa. Jadi alhamdulillah masyarakat itu antusias. Kami selalu memberikan pemahaman, sudah waktunya selama ini panen bagus, walaupun nggak bagus sekarang, ayo kita bersedekah, saya akan jemput sayurnya. Gitu, luar biasa. Jadi setelah Bapak memberikan pupuk, kemudian pembinaan, ya, pendampingan, setelah panen mereka kemudian juga ingin kembali berbagi. Begitu ya, Pak Purwanto ya? Siap. Betul sekali, Pak. Nah, saat ini sayur-sayurnya anggap aja kita sudah sampai Makassar dan lainnya. Berapa total panti asuhan ataupun mungkin lembaga lain, informasinya kan ada pondok pesantren juga yang diberikan. Totalnya berapa sekarang, Pak? Kalau masuk sekarang, Bang, dari kemarin itu sudah merasuk 107 panti asuhan. 107 panti asuhan, 34 pondok pesantren, pondok tafis itu 17 ya, kalau tidak salah. Jadi catatannya ada semua, Pak. Oke.
Kalau kemudian buat pupuknya katakanlah mungkin Pak Purwanto bisa sendiri, tapi untuk kemudian mengambil sayuran, mendistribusikan pasti kan butuh tim. Jadi Betul, siapa Bang. Pak? Timnya siapa? Alhamdulillah waktu pertama kami lakukan sendiri. Berlanjut ke belakang, alhamdulillah ada beberapa masyarakat terusan sukarelawan dari kampus dia mau ikut juga. Jadi alhamdulillah ya kita ajak terus dari ketua kelompok taninya Pak Jamal juga, ayolah kita rame-rame kita sama-sama berbuat kebaikan gitu. Jadi semakin banyak orang yang ingin terlibat juga ya untuk kebaikan ini ya Pak ya. Siap. Mereka ini ada yang S3 loh Bang. Saya kemarin juga heran, ini ada beberapa orang yang relawan itu, beliau itu sudah S3, ada 2 orang. Saya juga alhamdulillah sih ya, merasa terhormat begitu saya terakhir tahu Pak Wahyu itu sudah S3 Pak Pur. Wah, ternyata dia mau juga ngangkat sayur yang jaraknya dari mobil kita itu 2 kilo. Dari mobil kita kan masuk jalan poros, masuk ke lokasi kira-kira 2 kilo, masuk lagi ke kebunnya. Kebunnya kan berpundak-pundak itu Bang. Jadi mereka juga ikut. Jadi mereka antusias, kami juga senang. Akhirnya terjadilah sekarang gitu kolaborasinya, kita sudah meluas. Kita sudah ngajak orang-orang untuk berbuat kebaikan melalui sedekah sayur ini. Gitu. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang Halo Pak Purwanto, oke. Halo Baik. Bang. Ya, Bang. Seiring dengan banyaknya orang yang ingin terlibat dan juga banyaknya orang-orang yang ingin memberikan bantuan, katakanlah seperti sayur tadi, bagaimana tanggapan atasan Pak? Alhamdulillah komandan dari Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Heru Novianto, beliau mendukung sekali kegiatan ini. Bahkan memberikan support dan fasilitas dengan adanya mobil double gardan ini. Siap. Baik, apalagi sekarang sudah jadi nominasi ya, 3 besar gitu, polisi berdedikasi, tentunya juga mengharumkan Korps dari Sulawesi Selatan. Ada satu pertanyaan yang saya penasaran Pak. Senin katakanlah sampai Jumat bekerja ya sebagai anggota Brimob, anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sabtu Minggu digunakan untuk melakukan bakti sosial. Ini keluarga protes nggak nih Pak? Betul sekali Pak. Itu pertanyaan yang sering saya dapatkan Bang. Jadi pertama istri saya itu bukan lagi protes Bang. Dia bukan lagi protes, anak-anak bukan lagi protes. Awalnya itu istri saya itu begitu saya bikin pupuk banyak botol-botol di rumah itu malah istri saya malah buang karena begini sampai ini kegiatan kok sampai sayur lagi itu istri saya ya sama anak-anak bapak maunya kerja terus nggak mau sama keluarga gitu kan. Itu menolak Bang. Tapi bagaimana saya akhirnya ngajak istri saya dan anak-anak saya ke daerah-daerah petani binaan kita. Kebetulan kan hawanya dingin Bang, hawanya berkabut. Akhirnya mereka ketagihan, mereka malah senang sekarang kalau diajak ke situ Pak. Alhamdulillah sih. Apalagi sekarang suaminya dan ayahnya adalah seorang polisi teladan tingkat nasional. Alhamdulillah, amin berkat doanya istri tercinta, keluarga dan tentu doa dari petani-petani binaan kita terus yang merasakan program dari sedekah sayur ini. Baik, Pak Purwanto terakhir. Apa harapan Bapak terkait dengan sedekah sayur dan pembinaan para petani ini, dan apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Saya tentu berterima kasih kepada petani-petani yang selama ini petani itu dianggap sebagai kaum kecil, tapi begitu masa pandemi COVID-19, semua aktivitas perekonomian lumpuh, mereka petani tetap hidup, Pak. Tetap hidup, mereka tetap menanam, mereka tetap semangat. Itulah hebatnya petani. Kalau petani sudah ngambek, nggak mau menanam, tentu semua akan berjalanlah kehidupan manusia. Itu Pak. Terus harapan saya kita akhirnya melahirkan petani-petani dermawan, petani-petani yang hebat,
petani-petani yang kuat yang tentu bisa dicontoh di daerah-daerah yang lain, di kala harga murah, di kala harga anjlok, janganlah dibuang, janganlah diinjak-injak, masih bisa dimanfaatkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan sayuran ini, Bang. Itu harapan saya. Baik, Ibda Purwanto, terima kasih banyak waktunya telah berbincang Siap. di Presisi Utama Polri Siap, TV. Ya, selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga di Purworejo dan salam presisi, Pak. Salam presisi, makasih Bang, salam presisi. Baik. Saudara, Presisi Utama masih akan segera kembali dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.